Oke, halo, salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Salam kenal dengan saya Ken dari Jakarta ya. Pada hari ini saya akan men-sharingkan sebuah project yang saya dengan partner dan beberapa kawan-kawan saya kita sedang kembangkan ya. Ini adalah yang pertama di Indonesia mendapatkan izin dari regulator ya. Dan sekarang itu kita pemain pertamanya teman-teman ya. Dan kalau dibilang potensinya ini sangat-sangat besar dan sebenarnya saya pengen ajak teman-teman ini untuk berbisnis sama-sama. Barangkali kalau misalkan cocok kita bisa besarkan ini sama-sama. Kalau tidak, it's okay juga, nggak ada masalah. Tapi coba deh, ini ada sebuah peluang yang sangat-sangat menarik. Coba teman-teman open dulu, buka dulu istilahnya mindsetnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini adalah sebuah peluang yang sangat-sangat bagus, ayo kita kerjakan sama-sama. Tapi kalaupun tidak, it's okay, nggak ada masalah juga. Oke? Nah, peluang yang sedang kita kembangkan ini bergerak di bidang teknologi ya. Teman-teman mungkin percaya nggak percaya ya, teknologi itu perkembangannya pesat sekali. Seperti zaman dulu kita mungkin ngomongin kita mau bayar apa-apa itu semuanya pakai duit rupiah ya teman-teman ya, yang pakai uang kertas ya teman-teman ya. Tetapi perjalanan waktu pada akhirnya membuat kita itu membayar itu harus menggunakan kartu debit, kartu kredit. Artinya perkembangan teknologi itu makin pesat ya. Dan sekarang ini saya cuman modal bawa handphone aja teman-teman. Saya bawa handphone aja istilahnya gitu ya. Saya nggak usah bawa dompet deh. Saya mau ke negara manapun istilahnya gitu ya. Atau mungkin saya pengen ke Sabang sampai Merauke, saya bisa melakukan itu tanpa saya perlu bawa duit. Kenapa? Karena semuanya tinggal scan scan scan, tinggal QRIS 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 aja, teman-teman. Betul ya, artinya perkembangan teknologi itu pesat sekali, teman-teman. Ya, sangat-sangat cepat, teman-teman. Ya, dan saya harus mengungkapkan ini kenapa? Karena saya pengen teman-teman itu dapat mindset yang benar bahwa namanya perkembangan teknologi itu mau nggak mau harus kita ikutin. Kalau tidak kita ikutin, kita akan mempersulit diri sendiri. Sebagai contoh, besok saya ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung itu menggunakan yang namanya tol, ya, jalan tol, teman-teman. Pertanyaannya, kalau misalkan saya kekeh, saya bilang, "Saya nggak mau bayar menggunakan cash." Saya nggak mau bayar menggunakan kartu e-money, e-tol. Kan sekarang kalau mau masuk tol harus pakai e-money atau e-tol yang tap-tap itu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya saya bersikeras, saya bilang, "Nggak, saya pokoknya mau pakai cash." Kira-kira apakah saya bisa masuk? Jawabannya, tidak, teman-teman. Kenapa? Ya udah nggak bisa, Pak, istilahnya gitu. Ya mau nggak mau kamu harus ikutin aturan, kasarnya gitu. Artinya apa? Kalau saya tidak mau pakai kartu tap itu, artinya saya mempersulit diri sendiri. Ujung-ujungnya saya nggak bisa naik jalan tol, saya disuruh jalan biasa, teman-teman. Dan teman-teman sadari juga, kayaknya perkembangan itu pesat sekali, dalam arti gini, zaman dulu ketika kita tidak ada internet, kita meeting seperti ini menggunakan internet, menggunakan digital, menggunakan WiFi gitu ya teman-teman ya. Tapi pertanyaannya, coba sekarang 1 bulan tanpa internet, kira-kira teman-teman bisa atau tidak? Artinya apa? Kita jangan mempersulit diri sendiri, perkembangan teknologi itu selalu maju, bukan mundur, teman-teman, ya. Di sini saya mau membawakan sebuah proyek yang namanya adalah Moonbot, teman-teman. Kita yang pertama di Indonesia, let's see sekali lagi saya sampaikan kalau teman-teman tertarik dengan peluangnya, ayo kita kerjakan sama-sama, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya justru pengen garap ini, gitu loh sebenarnya. Balik lagi, teman-teman cocok sama produknya, silakan pakai produknya saja. Kalau teman-teman, bisa mendapatkan mindset yang sama seperti saya, sebenarnya tujuan awal saya itu adalah ngajak teman-teman itu bisnis sama-sama. Tapi kalau tidak, jadi aja penggunanya aja. Kalau teman-teman melihat produknya ini menarik, tapi teman-teman tidak melihat ini dari segi bisnis. Tapi kalau teman-teman melihat ini dari segi bisnis, ayo kita kembangkan sama-sama. Kita besarkan ini di Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia, teman-teman. Oke? Nah, peluangnya apa sih, Pak? Bergerak di bidang teknologi, oke? Tapi sebelum sampai di sana, saya mau kasih lihat kepada teman-teman, karena teman-teman itu pasti nggak dapat gambaran. Sebenarnya komunitas Moonbot ini sebesar apa sih sekarang? Sekarang total user pengguna aplikasi atau platform kita itu sebanyak kurang lebih 15.000 user. Seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, teman-teman. Nih, saya kasih lihat sebentar ya teman-teman ya, biar dapat gambaran aja sebenarnya sebesar apa sih eee, aplikasi yang sedang kita kembangkan di bidang teknologi ini. Kita besar di Jakarta, teman-teman bisa lihat ya. Di Bandung juga ya, besok saya ke Bandung. Cirebon, kita bahkan sampai kantor DPRD juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke Semarang juga, kita masuk ke Kediri juga, Surabaya, ini ratusan orang yang hadir, Medan ya kan, kita bekerja sama dengan pengusaha di sana juga ya. Nah, di sini kita lanjut lagi, Banjarmasin ya, ini kemarin saya baru dari Banjarmasin ya. Oke, kita lanjut, Papua ya kan. Manado, kita bahkan itu dari kalangan medis, kita sampai kalangan pemerintahan juga ada yang, bersama-sama dengan kita ngegarap project ini teman-teman ya. Tarakan, Kalimantan ya. Kita lanjut ke Singapura, bahkan sampai Malaysia juga, dan bahkan kita sampai tembus ke Australia yang memang sudah ratusan orang teman-teman ya. Dan sebenarnya kita sudah
banyak teman-teman ya, sudah banyak pengguna kita, bahkan kita sebenarnya sudah tembus hampir 20 negara, kurang lebih 20 negara lah ya teman-teman ya. Itu by the way Bali juga ada tadi teman-teman, cuma saya lupa masukin fotonya ya teman-teman ya. Artinya apa? Perkembangan ini pesat sekali. Nah sekarang mungkin teman-teman bertanya-tanya, oke lah komunitasnya sudah makin besar Pak, tetapi apa sih yang sebenarnya Bapak pengen sharing-kan? Sebenarnya Bapak pengen cerita apa? Oke, sekarang kita masuk aja ya ke PowerPoint ya. Saya mungkin tidak lama-lama teman-teman, saya akan bagi ini menjadi 2 sesi, sesi pertama dan sesi 2. Sesi pertama itu tentang proyeknya seperti apa, sesi kedua itu dari sisi pengembangan ya, kira-kira kalau saya ngelihat ini sebagai peluang bisnis, kira-kira kalau saya kembangkan saya dapat apa? Kurang lebih seperti itu. Oke, sesi yang pertama kita masuk teman-teman. Saya share screen terlebih dahulu, teman-teman bisa lihat sebentar. Oke. Ini adalah yang namanya Moonbot teman-teman ya. Nah, kita itu bergerak di bidang teknologi ya. Teknologi itu mau nggak mau kita harus ikutin, kalau nggak kita mempersulit diri sendiri ya teman-teman ya. Kita bergerak di bidang apa? Kita bergerak di bidang yang namanya adalah, teknologi keuangan teman-teman. Teknologi yang bergerak di bidang finance atau keuangan. Dan ketika saya berbicara ngomongin keuangan, mungkin teman-teman konteks yang ada di kepala teman-teman itu adalah kalau nggak hubungannya payment, pembayaran, pasti biasanya asuransi, kalau nggak investasi. Nah, harus saya ungkapkan dari awal bahwa project Moonbot ini berkaitan dengan yang namanya investasi, teman-teman. Dan ketika saya ngomong investasi, mungkin teman-teman sebagian besar itu bakal berpikir yang aneh-aneh. Kenapa? Itu wajar banget. Saya waktu menemukan project seperti ini juga saya skeptis gitu loh, teman-teman. Tetapi ya, kenapa? Nggak bisa disalahkan juga, karena banyak kasus-kasus investasi-investasi bodong, investasi-investasi ilegal yang merugikan masyarakat, pada akhirnya membuat orang itu trauma, teman-teman. Ya, saya pahami betul-betul teman-teman, bahwa ada situasi seperti itu. Cuman gini teman-teman, kita bekerja dengan berbagai latar belakang kita, ada yang dokter, ada yang pengacara, ada yang karyawan, orang IT, teknologi, dan sebagainya teman-teman ya. Atau guru, dan sebagainya, PNS, dan sebagainya. Kita semua itu bisa menghasilkan uang, tetapi kendala kita adalah semua orang bisa menghasilkan uang, tapi tidak semua orang itu mampu mengelola uang. Pada akhirnya kita harus mulai kembali dengan yang namanya investasi, gitu loh teman-teman. Artinya apa? Investasi ini bukan harus dihindari. Nama investasi itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Cuman kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak seperti yang sudah-sudah, teman-teman. Nah, kita punya proyek namanya Moonbot, di mana kita yang pertama di Indonesia mendapatkan izin dari Bapepti. Nanti saya akan kasih lihat kepada teman-teman seperti apa, oke? Nah, ketika kita berbicara mengenai investasi, pasti teman-teman itu saya udah banyak cerita ke banyak orang gitu ya, teman-teman ya. Ketika saya paparkan, saya tanya, misalkan saya punya bisnis nih, pertimbangan kamu itu apa aja sih? Misalnya gitu kan. Nah, sebentar, sebelum sampai di sana, saya akan tanya kepada teman-teman semua. Konsepnya, kalau misalkan saya punya sebuah bisnis ya, teman-teman, si A, si B, si C, si D gitu ya, punya dana gitu ya, tolong, saya punya sebuah bisnis nih, A, B, C, D ya, kamu titip dana deh ke saya, nanti saya kembalikan return sekian, profit sekian, misalnya kayak gitu. Oke, anggaplah kalian percaya dengan saya, ngelihat saya potensinya bagus, kalian masukin dana sekian 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 sekian. Akhirnya apa yang terjadi, saya tiba-tiba kalap, saya melarikan diri ke luar negeri, menghilang gitu ya teman-teman ya. Apa nasib uang kalian? Uang kalian ada di saya dan saya kabur, artinya uang kalian akan hilang juga, ya. Itu konteks yang sudah-sudah seringkali seperti itu, karena ada sistem penitipan dana di sana, teman-teman. Tetapi yang berbeda di sini adalah, kenapa kita bisa dapetin izin dari regulator Bapepti, teman-teman? Karena konsep kita investasi, tetapi kita bantu kelola uang orang, tapi kalian buka rekening masing-masing. A, B, C, D. Kita nggak terima dana ya, kalian taruh duit, buka rekening masing-masing. Jadi, konteksnya apa? Kalau misalkan seandainya tiba-tiba saya, berpikir aneh-aneh, saya mau kabur ah, misalnya gitu ya. Saya mau bawa lari apa gitu loh, karena duitnya ada di rekening masing-masing gitu loh. A, B, C, D, orang duitnya di rekening kalian kok, 100 orang juga di rekening kalian kok, kasarnya begitu loh. Bukan di saya, bukan di Moonbot, bukan di perusahaan Moonbot gitu ya teman-teman ya. Seperti itu konteksnya. Nah, dan ketika saya berbicara mengenai investasi, saya banyak cerita ke orang dan mereka itu, mmm, ketika saya hadapkan, kira-kira kalau misalkan saya punya bisnis bagus, kalian tolong investasi ke saya ya, ceritanya gitu ya. Dan ketika saya katakan seperti itu, saya tanya, "Prioritas kalian apa aja sih?" Ada yang bilang, "Yang penting aman, Pak. Yang penting legal, Pak. Yang penting profit, Pak." Gitu ya. Ya, tidak ada salahnya, semua orang punya prioritas masing-masing. Tetapi, saya harus ungkapkan bahwa kenapa sih harus memilih ketika kita dihadapkan ketiga-tiganya? Bisa dapat aman, bisa dapat legal, bisa dapat profit. Kenapa harus memilih salah satu? Kenapa harus aman? Kalau nggak aman, nanti duit saya hilang. Kenapa harus legal? Kalau nggak tiba-tiba ditutup pemerintah. Kenapa harus profit? Kalau tidak profit, ngapain saya taruh dana di sini? Rugi dong, gitu teman-teman. Ya kan? Buat apa? Emang saya donasi? Emang saya apa ya? Nyumbang istilahnya gitu kan? Enggak gitu loh. Di sini kita pengen uang kita berputar, teman-teman. Aman, legal, sama profit. Kalau bisa dapat tiga-tiganya kenapa pilih salah satu? Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu gimana cara Moonbot itu mengelola duit kita? Diputerin di apa? Bisnis baju kah? Bisnis makanan kah? Bisnis apa kek? Istilahnya gitu ya, teman-teman ya. Nah,
Moonbot mengelola uang kalian itu melalui sebuah instrumen investasi yang namanya adalah aset kripto. Kripto aset ini sudah lahir sejak tahun 2008. Oke, saya paham. Banyak banget orang yang skeptis ketika saya berbicara mengenai kripto aset. Kripto aset itu adalah mata uang digital, teman-teman, ya. Kenapa banyak orang yang skeptis? Karena banyak orang itu yang rugi di kripto, teman-teman. Tetapi harus kita sadari juga, banyak yang untung di dunia kripto, banyak juga yang rugi di dunia kripto. Sama seperti kita bilang, banyak orang berbisnis kuliner itu untung, banyak juga yang rugi, teman-teman. Ya, kenapa? Karena mereka tidak ngerti sebelum mereka terjun ke pasarnya atau ke industrinya. Ya teman-teman ya. Kripto aset atau mata uang digital itu adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Menurut saya kalau misalkan kita anti sama yang namanya kripto, itu sama aja kita menyulitkan diri sendiri. Seperti yang saya bilang, teknologi itu selalu maju, tidak ada yang pernah mundur, gitu teman-teman. Ya. Mata uang kertas kita mungkin saya nggak tahu ya, 5-10 tahun ke depan saya nggak yakin masih ada, teman-teman. Kenapa? Indonesia kalau kalian lihat ada namanya Project Garuda, di mana mata uang rupiah itu akan menjadi rupiah digital, teman-teman. Ya, kalian bisa cari newsnya atau beritanya seperti apa. Ya. Nah, kripto aset atau mata uang digital, mata uang kripto, teman-teman, aset kripto, teman-teman. Lahir sejak tahun 2008, ya, sudah diakui sebagai komoditi oleh Bapepti dan diakui sejak tahun 2019. Di mana ketika kita berbicara mengenai kripto, teman-teman mungkin tidak semuanya paham. Nanti saya akan kasih sebuah solusi buat teman-teman yang mungkin tidak paham tentang ini. It's okay, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, karena banyak orang yang mungkin belum paham, makanya di sini saya sharing teman-teman. Ya, mungkin ada sebuah solusi di sini teman-teman. Oke, nah yang pertama, teman-teman, ketika kita berbicara mengenai kripto, teman-teman, kita harus berbicara yang namanya Bitcoin, teman-teman. Ya, Bitcoin itu sudah ada sejak tahun 2008, di mana kecenderungan harganya dari masa ke masa naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, dan naik terus. Ya, teman-teman ya. Tetapi ingat, itu kalau kita bermain jangka panjang. Kalau teman-teman bilang, saya beli emas deh, kita beli emas sekarang. Ya, kalau teman-teman diamkan 20, 30, 40 tahun ke depan, kemungkinan besar harga emas akan naik. Kita percaya dengan hal tersebut. Tetapi kalau misalkan sekarang saya beli emas, besok saya mau jual, apakah udah pasti untung? Belum tentu. Bisa jadi besok emas harganya turun. Ya kan teman-teman? Artinya apa? Bermainlah jangka panjang, jangan bermain jangka pendek. Karena pemain jangka pendek rata-rata rugi. Pemain jangka panjang rata-rata untung, teman-teman. Ya, begitu juga dengan Bitcoin yang dipercaya sebagai emas digital, teman-teman. Informasi sebelum saya paparkan, di Australia itu sudah ada 2000 ATM Bitcoin. Ya, teman-teman ya. Dan perkembangan teknologi itu pesat sekali, teman-teman. Sesuatu yang ada di negara maju, pada akhirnya setelah sekian waktu, akhirnya negara berkembang akan adopsi juga, akan ngikutin juga. Maksudnya apa? Perkembangan teknologi itu ngeri banget, teman-teman. Ya, ngeri banget. Ditambah kalau misalnya teman-teman ngikutin ada calon presiden Amerika Serikat ya, dia itu disupport oleh komunitas kripto, dia Bitcoin dan sebagainya, teman-teman. Anda bayangkan teman-teman, ya, kita ngomongin bursa kripto di Indonesia baru berdiri akhir tahun 2023 kemarin. Dan kalau kita berbicara gedung bursa kripto baru diresmikan, saya lupa awal tahun 2024 kemarin, teman-teman. Artinya apa? Perkembangan teknologi, perkembangan kripto itu semakin diakui, semakin diadopsi, teman-teman. Ya, siapa yang mengadopsi lebih awal, dia yang akan panen besar. Siapa yang mengadopsi di belakang, dia yang akan ketinggalan. Sebenarnya seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, di sini saya kasih lihat gambar dari grafik Bitcoin. Kita bermain jangka panjang, jangan bermain jangka pendek. Karena bisa saja kalau teman-teman bermain jangka pendek, teman-teman beli di sini harganya jatuh dikit ya, teman-teman jual di sini. Akhirnya apa? Kalian rugi, kalian bilang industrinya penipuan, industrinya scam. Kenapa? Karena kalian salah, strateginya salah gitu loh. Tapi kalau teman-teman bermain jangka panjang, lihat deh. Dari zaman dulu, harganya mungkin 2012 $10 ya. Sekarang tahu gak? Per hari ini, harga satu Bitcoin itu 1 miliar rupiah. Bayangin aja ada harga satu Bitcoin dulu 100.000 rupiah, kalian beli 1 juta aja gitu loh. 1 juta aja, sekarang harganya berapa? Satu Bitcoin 1 miliar loh. Malah ada kisah, ada orang beli 2 loyang pizza harganya 10.000 Bitcoin, sekarang harga satu Bitcoin 1 miliar. Itu bisa jadi pizza termahal di dunia, teman-teman. Ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat sebuah peluang, teman-teman. Ya, ada sebuah peluang menarik ya. Tetapi mungkin pertanyaan teman-teman adalah, "Pak, saya nggak ngerti bagaimana caranya. Saya tahu ada peluang di sini, Pak. Saya tahu teman-teman saya ada yang untung dari kripto, Pak. Tapi saya nggak ngerti bagaimana caranya." Atau mungkin, "Saya ngerti, Pak, tapi saya nggak punya waktu, Pak." Atau mungkin, "Saya ngerti, Pak. Saya punya waktu, Pak, tapi saya butuh sebuah otomatisasi." Ada sebuah problem, ada sebuah solusi, teman-teman. Tetapi kita gimana ya, ada sebuah problem dan orang-orang nggak ngerti bagaimana caranya. Makanya kita keluarkan sebuah solusi. Itu namanya bisnis, teman-teman. Bisnis itu mengeluarkan solusi buat orang-orang gitu loh. Nah, dengan permasalahan-permasalahan tadi, kita keluarkan sebuah project namanya adalah Moonbot, teman-teman. Moonbot ini adalah sebuah expert advisor yang dikeluarkan oleh Pak Michael Tanudireja.
selaku CEO dari Moonbot ini, teman-teman, ya. Dan kita bergerak di bidang teknologi dan kripto, teman-teman. Ya, kita akan melakukan proses transaksi beli dan jual secara otomatis untuk kawan-kawan sekalian pengguna Moonbot, teman-teman. Oke, dari sini nanti saya akan kasih lihat kepada teman-teman sekalian seperti apa sih aplikasinya? Saya tidak lama lagi ya teman-teman ya. Mohon konsentrasi sebentar, saya akan jelaskan secara singkat aja. Balik lagi kepada yang namanya adalah safety, legalitas, sama profit. Keamanan, legalitas, sama profit. Keamanan, kenapa saya bilang dari faktor safety-nya ya? Nah, kalau buat saya sih cukup safe, tapi balik lagi sesuai pertimbangan teman-teman sendiri ya. Nah, di sini safety, keamanan. Kenapa kita bilang safe, istilah gitu loh? Karena duitnya itu bukan di Moonbot, duitnya itu ada di rekening kalian masing-masing. Kalian bebas mau pilih rekening nomor satu di dunia atau nomor satu di Indonesia yang teregulasi Bapepti. It's up to you, itu keputusan kalian masing-masing. Intinya duitnya bukan di kami, bukan di Moonbot, artinya uangnya dipegang masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, itu keamanan ya. Sekarang legalitas. Legalitas, kita yang pertama di Indonesia mendapatkan izin legalitas dari Bapepti, teman-teman. Ya, kita ada 2 izin di sini. Yang pertama adalah izin penasehat berjangka. Kenapa namanya penasehat? Karena kami tidak menggalang dana dan kita sudah ditandatangani 2023 oleh Kepala Bapepti sebagai nomor 01, teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini ada izin yang kedua, karena kita ngelolanya menggunakan teknologi. Kita butuh izin namanya Teknologi Informasi Expert Advisor. Izin kita juga 01, 4 September 2023 ditandatangani oleh Kepala Bapepti juga. Jadi dari aman sudah beres, legalitas sudah beres, yang ketiga baru kita ngomongin profitnya. Nah, ya, kurang lebih profitnya saya akan kasih lihat aja langsung ke dalam aplikasi supaya teman-teman dapat pemaparan yang lebih jelas, teman-teman. Ya, sebentar saya share screen dulu buat teman-teman sekalian. Oke, seperti yang kawan-kawan bisa lihat di sini ya, ini adalah aplikasi dari Moonbot, teman-teman bisa akses di spotlution.com ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih lihat, ini adalah dari sisi legalitas tadi saya udah kasih lihat ya, teman-teman bisa scroll. Bisa scroll ya. Nah, ini legalitasnya sudah beres. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari sisi keamanan dana, duitnya itu di rekening kalian masing-masing, bebas kalian pilih yang nomor satu dunia atau nomor satu di Indonesia ya, bisa dipilih ya teman-teman ya. Artinya kalau misalnya teman-teman sudah punya rekening kripto ini, teman-teman silakan nggak usah bikin baru, teman-teman pakai saja yang sudah ada, seperti itu. Oke? Nah, aman, legal, sudah beres. Sekarang kita ngomongin profitnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Ini adalah contoh dari salah satu member saya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah keuntungan yang dia dapatkan setiap harinya. Tanggal 31, 30, 29. Ini berjalan secara otomatis autopilot, teman-teman. Ya, otomatis autopilot. Dan teman-teman bisa lihat ada hari-hari di mana dia dapat $100. Ya, bentar, saya scroll dulu. Bisa lihat ada yang profitnya gede, ada yang profitnya kecil tuh. Kamu bisa lihat ya semuanya ya. Nah, $194 ini kan kurang lebih sekitar berapa sih? 3 juta sehari. Ada yang $5 doang, cuma 80.000 gitu ya. Balik lagi, ada yang profitnya besar, ada yang profitnya kecil. Kita bukan janjiin profit besar loh, kita menjanjikan profit, bukan menjanjikan lah, istilahnya kita mengusahakan profit yang konsisten. Kenapa? Besar kecil itu tergantung dari apa? Tergantung dari pasar. Harganya naik dan turun kan kita nggak bisa atur. Kita itu cuma penumpang aja di lautan market yang naik turun itu, teman-teman. Ya, sebenarnya seperti itu, teman-teman. Jadi, artinya apa? Teman-teman bayangkan teman-teman itu mungkin seorang guru, teman-teman seorang pengusaha, teman-teman seorang dokter, ya, lagi sibuk melayani pasien, lagi sibuk melayani klien, lagi ngajar dan sebagainya. Tetapi teman-teman dapetin profit secara otomatis autopilot seperti ini. Bayangkan, teman-teman. Menarik gak? Kalau buat saya sih menarik dengan cara yang safe, legal, dan profitable seperti ini, teman-teman. Oke? Ini menarik sekali buat saya, teman-teman, ya. Karena mungkin ada teman-teman yang sibuk, ada teman-teman yang nggak ngerti caranya, atau mungkin teman-teman butuh sebuah otomatisasi, mungkin ini menjadi suatu jalan buat kalian. Tapi yang benar ya, bukan bisnis nggak benar ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, saya sempat tanya ke member saya yang ini, saya tanya, "Kamu itu selama ya ini teman-teman bisa lihat ya, ini dia udah hampir 2 tahun ya. Selama 2 tahun dia dapat $20.000. Kurang lebih kalau kali 16.000 ya 320 juta, teman-teman. Mungkin kalian beranggapan 300 jutaan, nah kecil lah Pak, istilahnya saya kerja juga bisa dapat. Mungkin, mungkin. Tetapi ini otomatis. Nggak kerja otomatis autopilot dapat segitu, teman-teman. Menarik nggak? Itu loh yang menarik, teman-teman. Otomatisasinya itu yang menarik loh, teman-teman. Ya, karena market kripto itu 24/7, 24 jam dalam seminggu, Sabtu Minggu tetap on gitu ya. Tanggal merah pun dia nyala gitu loh, teman-teman. Kita butuh asisten gitu loh. Kita nggak mungkin dong kita malam-malam tiduran atau mungkin kita lagi liburan gitu ya, teman-teman. Mantau harga terus belum tentu ada sinyal, istilahnya gitu loh, teman-teman. Ini sebuah otomatisasi gitu loh. Ibarat itu teman-teman punya asisten yang bantu klik beli jual beli jual beli jual gitu ya. Secara otomatis tidak minta THR, tidak ada tanggal merah, tidak ada izin sakit, tidak banyak alasan ya teman-teman ya. Itu loh sebenarnya sebuah aplikasi atau platform yang kita sediakan, sebuah service yang kita sediakan untuk mempermudah teman-teman sekalian untuk mendapatkan
mengoptimalkan pasar kripto, seperti itu, teman-teman. Saya sempat tanya ke member kita ini, 1 tahun kamu dapat berapa sih? Dia hitung-hitung, dapatnya 70% kurang lebih. Ya berarti kalau teman-teman anggapan punya duit 100 juta, 1 tahun jadi 170 juta. Punya duit 1 M jadi 1,7 M. Punya duit 1 T jadi 1,7 T. Gitu loh. Pasti nggak Pak masa yang akan datang seperti itu? Enggak. Ini kan data tahun lalu. Saya nggak tahu tahun depan seperti apa gitu loh teman-teman. Ya, seperti itu ya kurang lebih aplikasi kita ya teman-teman ya. Bayangkan ini ada sebuah peluang yang menarik seperti ini teman-teman ya. Kira-kira kalau dikembangkan ini masif gak teman-teman? Bakal heboh gak? Menurut saya sih bakal heboh, makanya saya salah satu yang mengembangkan project ini teman-teman. Dan saya pengen ajak teman-teman itu untuk ngelihat sebagai peluang yang enak banget untuk kita garap sama-sama. Kita bisa partneran bareng, kita bisa kembangkan sama-sama gitu loh. Oke, saya lanjut ya. Nah, udah hampir selesai untuk sesi satunya. Profit sudah beres lah ya intinya ya. Ini dia bantu transaksi beli dan jual ya. Dan ini adalah proses transaksi beli dan jualnya ya. 1 kali mungkin untungnya $3 sebagai contoh gitu. Tetapi kan pas kita tidur, pas kita lagi liburan, dia masih bisa transaksi puluhan kali sampai belasan kali gitu loh, teman. Bahkan ratusan kali. Oke, disclaimer dulu ya. Saya bilang tadi pemain jangka panjang itu yang kebanyakan untung. Pemain jangka pendek kebanyakan rugi. Jadi mainnya jangka panjang. Tidak ada garansi, pastikan pakai uang dingin, jangan pakai uang susu anak, jangan pakai hutang gitu ya. Tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun karena balik lagi saya nggak tahu 1 jam lagi harga naik atau turun, bukan saya pengendali pasar gitu ya. Pastikan mengerti resikonya sebelum melakukan trading di cryptocurrency. Oke. Nah, Pak, ini kan Bapak ngomongin manisnya ya kayak gini ya, Pak ya. Oke. Ngomongin pahitnya juga dong. Oke, sekarang saya ngomongin pahitnya juga. Oke. Nah, kepahitan dari Moonbot, waduh, kepahitan dari Moonbot ya. Resiko dari Moonbot itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah namanya floating atau kita bilang masa tunggu. Nah, masa tunggu ya, masa tunggu, teman-teman. Maksudnya gimana, Pak? Kita nggak usah ngomongin kripto deh, kita ngomongin emas aja sebagai contoh. Karena Bitcoin itu kan disebut sebagai emas digital ya. Oke. Nah, teman-teman beli emas harganya di sini, teman-teman. Teman beli, ya kan? Nah, kemudian harga emas jatuh. Pilihan kalian ada 2. Yang pertama, kalian jual rugi karena butuh uang mungkin, atau yang kedua, kalian tidak butuh uang, kalian simpan aja, tungguin sampai harganya naik lagi. Kira-kira pilihan kalian, yang pertama jual rugi, yang kedua tunggu sampai harganya naik lagi. Mana yang kalian akan pilih? Kebanyakan ketika saya bertanya hal ini orang bilang ya tunggu aja lah, nanti harganya emas akan naik lagi juga kok. Oke, kita tungguin dan harganya naik lagi sampai sini dan kita jual. Pertanyaannya, untung atau rugi? Untung dong, Pak. Oke. Nah, karena untung, ya, kita make money di sini, kita menghasilkan keuntungan. Oke. Nah, tetapi ini resiko pertama. Kalian nggak mungkin pas harganya turun kalian jual. Karena kalian harus nunggu sampai harga naik lagi. Artinya, resiko pertama adalah floating atau masa tunggu. Itu resiko pertama. Oke, pertanyaan saya adalah lebih enak nunggu atau lebih baik rugi? Kalau saya sih nunggu gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, resiko kedua. Pak, saya tanya deh ke kalian semua. Bank terbesar di Indonesia kita bilang BCA sebagai contoh ya. Ada nggak yang berani garansi 1000%? 10-20 tahun ke depan BCA masih ada. Saya jamin Pak, BCA masih ada. Mungkin nggak kalian jawab seperti itu? Nggak mungkin. Meskipun kita percaya, tetapi kita tidak bisa ngomong seperti itu. Kenapa? Kita tidak ada yang tahu masa depan seperti apa. Gitu loh. Sama, di sini kita udah ngomong Binance, ya, toko kripto, terbesar di dunia, terbesar di Indonesia gitu ya. Teman-teman bebas pilih yang mana gitu ya, pilih yang lokal atau internasional gitu ya. Itu kan hak masing-masing nih. Ya, kita hanya aplikasi yang terintegrasi saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi balik lagi, namanya resiko itu tetap ada. Meskipun 0,0001% aja harus saya ucapkan gitu loh. Supaya fair gitu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga, resiko yang ketiga apa? Resiko yang ketiga adalah, "Pak, kalau ini harga turun, kan kita tungguin sampai harganya naik lagi, Pak." Pertanyaannya apa? Apa jaminannya harganya bakal naik lagi, Pak? Kalau harganya turun 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 terus gimana, Pak? Nggak naik-naik lagi, Pak. Nah, makanya jangan pilih aset yang aneh-aneh. Pilihlah aset yang terbaik saja. Pilih yang memang termasuk sudah teruji melewati market yang turun gitu loh, teman-teman. Pilih yang 3 besar, 10 besar, 20 besar. Tapi ingat ya, namanya risiko tetap ada, tetapi kita sudah minimalisir dengan cara pemilihan aset kripto yang memang yang terbaik. Dari ribuan koin loh, kita pilih yang 10 besar, 20 besar, contohnya gitu loh. Nah, gitu ya teman-teman ya, kebayang ya maksud saya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau ditanya resikonya Pak, dibandingkan sama potensi profitnya, ya kita para pengguna Moonbot sih, yang 15.000 orang ini ya, kita melihat resiko ini ya wajar gitu loh. Bahkan ketika kalian itu nggak pakai Moonbot pun, sebenarnya ini bukan resiko Moonbot sih. Ini resiko kalian masuk ke kripto, sebenarnya begitu. Buat saya sih seperti itu ya, kita lanjut. Nah, sebenarnya perusahaan kami itu berkolaborasi dengan PT SIP Internasional. Ini perusahaan induk kita lah kasarnya, perusahaan awal kita. Nah, perusahaan awal kita ini, sebenarnya udah masuk ke tahun ke-8. Loh, kok saya baru tahu, Pak, kalau perusahaannya udah lama? Iya, karena memang awalnya itu kita bergerak di bidang
kayak semacam tiket apa namanya, skincare lifestyle gitu ya teman-teman, serum wajah, facial wash gitu ya teman-teman. Sampai sekarang pun masih ada produknya. Yang kedua kita berkolaborasi dengan PT PIS juga ya, di mana kita di sini, mmm, apa namanya, kita juga ada PPOB juga, tiket pesawat, tiket hotel, pulsa, listrik ya teman-teman ya. Dan kemudian yang ketiga ini kita juga ada produk di Moonbot ini teman-teman. Jadi kita ini perusahaan baru kita ini adalah punya produk baru, tapi sebenarnya perusahaan dan manajemennya itu adalah perusahaan lama, teman-teman, seperti itu, ya. Jadi kita ini bukan yang benar-benar, apa ya, kayak baru merintis, enggak, teman-teman. Tetapi kita sudah terbukti setelah hampir 8 tahun ini kita bisa menjalankan bisnis ini secara benar. Karena balik lagi kan bisnis itu kan masa-masa krusial itu kan tahun-tahun pertama ya, 5 tahun pertama lah kita bilang ya teman-teman ya. Tapi kita perusahaan lama, tapi dengan produk baru aja teman-teman. Dan semua produk-produk kita masih jalan sampai sekarang. Lanjut. Nah, legalitas perusahaan ya udah pasti lengkap lah, udah tahun ke-8. Ada SUPL, ada APLI dari Kemendak ya teman-teman, PSE dari Kominfo, ya, lengkap lah itu, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, balik lagi saya ucapkan bahwa di sini saya ajak teman-teman itu sebenarnya untuk bisnis sama-sama ya, sebenarnya. Tapi kalau teman-teman melihat, "Aduh, saya nggak tertarik deh ngembangin bisnis ini," ya, "tapi saya cocok Pak sebagai pengguna." Ya udah pakai aja penggunanya, misalnya gitu. Kalian pakai aja produknya gitu loh. Tapi kalau kalian melihat ini sebagai sesuatu yang menarik, ayo kita kembangkan sama-sama, nanti saya akan bahas di sesi 2 ya. Nah, di sini, kalau ada orang tertarik pakai Moonbot gitu ya teman-teman ya, akan ada 3 jenis, kerja sama gitu loh teman-teman, ya. Gini gini, kalau saya ngajakin kalian itu mungkin 2 3 tahun lagi, mungkin saya akan ngajak kalian itu sebagai, "Yuk pakai yuk produk Moonbot," gitu loh. Tetapi kan ketika saya sharing ini ke kamu, misalnya gitu ya, sebenarnya saya pengen ngajakin kalian itu bisa partneran bareng gitu loh. Karena Moonbot ini mumpung belum gede, kita bisa partner, kita bisa besarin sama-sama, gitu loh. Karena balik lagi ketika produknya sudah booming, nggak usah kita yang cari orang gitu loh, orang yang akan cari produk ini kasarnya gitu loh teman-teman, oke? Nah, seandainya ada orang mau tertarik pakai Moonbot, maka ada 3 jenis kerjasama di sini, ya. Mulai paket basic, advance, sama pro. Bedanya apa, Pak? Nah, teman-teman lihat di sini ya. Ini fiturnya ada 2, fiturnya ada 3, fiturnya ada banyak. Intinya, saya nggak usah jelaskin terlalu detail, intinya by the way ini servisnya aja ya, ini jasanya aja. Jasa kerjasama nih gitu ya. "Pak, saya mau pakai Moonbot, jasanya berapa ya harganya?" Seperti ini, oke. Basic, Advance, sama Pro. Karena fiturnya semakin banyak, otomatis profitnya makin gede, semakin banyak fiturnya teman-teman, ya. Basic fiturnya 2, Advance fiturnya 3, Pro fiturnya banyak. Ya udah Pro pasti profitnya kemungkinan besar lebih besar gitu loh teman-teman, ya. Terus apa lagi, Pak? Oke, nah selain daripada itu, paket basic ini kerjasamanya itu setiap tahun. Kalau Advance ini 7 tahun. Sedangkan kalau paket Pro, fiturnya udah paling lengkap, profitnya udah paling besar gitu ya, teman-teman ya. Nah, dan dia ini seumur hidup. Nah, seperti itu. "Pak, kalau secara profit udah jelas paket paling bagus itu kan profitnya paling lebih gede dong," seperti itu, Pak. "Tetapi berapa sih, Pak?" Saya nggak tahu masa depan, teman-teman. Tetapi kalau data tahun lalu ya, ini 1 sampai 2% sebulan, kurang lebih ya, 2 sampai 4% sebulan, yang ini 4 sampai 8% sebulan. Pasti nggak, Pak? Nggak pasti ya, teman-teman ya. Balik lagi semua sesuai daripada market. Jadi kalau ditanya, paket mana sih yang paling ekonomis secara hitung-hitungan? Udah jelas yang Pro. Kenapa? Karena persentase paling besar, seumur hidup, dan fiturnya paling banyak, teman-teman. Ya. Jadi kalau memang teman-teman ada budgetnya, udah ambil Pro aja, saran saya. Oke? Tapi balik lagi terserah kalian. Oke? Nah, selanjutnya, Pak, ambil aja deh 2% sebulan, berarti kurang lebih kalau kita hitung-hitungan berapa sih? Ini contoh aja ya teman-teman ya, bukan angka pasti ya, karena balik lagi masa depan tidak ada yang tahu. 2% sebulan, kalau misalkan teman-teman taruh duit $1.000, 2% sebulan saya buletin jadi 2 kali 12, 24, saya jadiin 25%, maka selama 4 tahun duit kalian akan jadi 100%, jadi 2.000. Saran saya, Bapak, Ibu, tarik aja modalnya. Nah, kalau udah balik modal gimana, Pak? Ya kan udah nggak ada resiko dong, sisanya kan profitnya doang. Terserah deh kalian mau gulung terus atau mau ditarik juga silakan. Tapi kalau contohnya di sini digulung ya, digulung gulung 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 gulung. Misalkan contoh aja, selama 52 tahun duit kalian jadi $4 juta atau setara dengan 60 miliar. Pak, gede sih Pak, tapi lama banget. Balik lagi, ini bisnis bener, bukan bisnis yang bodong-bodong, bisnis-bisnis nggak jelas, nggak. Ini bisnis bener, teman-teman. Segala sesuatunya butuh waktu, tidak ada easy money, tidak ada namanya uang mudah gitu loh, tidak ada duit instan, teman-teman. Semuanya butuh proses, butuh waktu, teman-teman. Ya balik lagi pula, ketika kita ngomongin tentang 50 tahun, ya, banyak orang kerja 50 tahun belum tentu punya 60 miliar, gitu kan, ya kan? Nah, jangan terlalu muluk, teman-teman. Jangan terlalu muluk. Tapi terserah ya teman-teman mau tarik di tengah-tengah atau kapan pun terserah kalian. Kan duitnya di rekening kalian sendiri, bukan di Moonbot, gitu loh teman-teman. Oke? Nah, kalau pengen lebih cepat lagi gimana, Pak? Ya perbesar aja modalnya, pasti lebih cepat. Nah, sekarang kita bandingin ya,
Kalau teman-teman ambilnya paket Pro, kita asumsikan 40% setahun aja gitu ya. Modal sama-sama 1.000 ya, 1.000 nih ya, tapi yang satu 4 juta dolar, yang satu 152 juta dolar. Setara dengan 2,2 triliun, teman-teman. Ini 25%, ini 40%. Bedanya nggak nyampe 2 kali lipat, tapi hasilnya beda berkali-kali lipat. Kok bisa begitu, Pak? Itulah efek bola salju. Gulung bergulung, bunga berbunga, bunga majemuk ya teman-teman ya. Itu gulungannya ngeri banget teman-teman. Ya, itu aja dari saya teman-teman. Nah, untuk sesi 1 mungkin cukup sampai di sana. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya atau enggak? Nah, untuk mempersingkat video ini, kita lanjut aja ke sesi 2 ya teman-teman ya. Anggap aja tidak ada pertanyaan. Oke? Nah, oke. Sebutlah teman-teman pilih dari salah satu dari 3 paket ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen paket yang terbaik ya Pro ya teman-teman ya. Nah, anggap aja teman-teman pilih dari salah satu paket terbaik ini dan akhirnya teman-teman memutuskan untuk apa? Untuk pakai produknya dan akhirnya teman-teman mendapatkan benefit. Saya akan buka dengan sebuah cerita, teman-teman. Anggap teman-teman makan bakmi, bakminya enak banget, dan kalian punya saudara, punya teman. "Woi bro, kamu harus makan bakmi ini. Enak banget, kamu bukan pencinta bakmi nih, kalau kamu nggak makan bakmi yang ini." Akhirnya mereka makan bakmi. Pertanyaan saya, kalian ngajak orang loh, tapi apakah teman-teman dapat komisi dari si pembuat bakminya? Kan enggak. Atau kalian nonton film bagus, kalian ajak teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian. Saudara teman-teman kalian itu semuanya nonton film itu. Pertanyaan saya, emang kalian dibayar sama yang pembuat film? Emang kalian dibayar sama bioskopnya? Kan enggak gitu loh. Lalu buat apa gitu? Ya karena itu hal yang baik. Teman-teman melihat ini adalah sebuah produk yang menguntungkan buat orang gitu loh. Ketika teman-teman melihat ini produk yang menguntungkan dan ketika Anda cerita ke teman, saudara, pasangan, keluarga Anda, relasi Anda bisa mendapatkan benefit juga gitu loh. Nah, ini peluang yang saya pengen ajakin teman-teman itu untuk kita besarkan sama-sama. Kenapa? Moonbot ini yang pertama di Indonesia dan ketika kita kembangkan, kalian lihat, masuk akal nggak ketika saya bilang kita bisa dapetin miliaran per bulan dari sini? Kalau masuk akal, ayo kita kerjakan sama-sama. Tapi kalau enggak, it's okay, nggak ada masalah juga. Oke, kita lanjut. Anggap aja teman-teman pilih dari salah satu paket ini dan teman-teman merasa ini adalah produk yang bermanfaat. Akhirnya teman-teman cerita. Di sini kita ada 8 sistem komisi ya teman-teman ya. Perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang SUPL, Apli, 2 izin ini kan untuk perusahaan network ya, perusahaan yang berbasis jaringan, perusahaan yang berbasis, network marketing atau kita bilang yang orang nggak suka namanya multi level ya teman-teman ya. Tetapi kita adalah produk multi level yang cukup unik teman-teman, ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman, saya harus katakan teman-teman pilih dari salah satu dari 3 paket ini teman-teman, ya. Nah, namanya branding namanya pemasaran dengan sistem mulut ke mulut itu kan ngeri banget ya teman-teman ya. Anggap aja ada seorang dokter, dokter ini dapat pasien si A bagus, seneng banget sama hasil dokternya, akhirnya si A ngajakin si B ke C, akhirnya semuanya satu keluarga berobat sama dokter itu. Itu kan mulut ke mulut teman-teman. Artinya apa? Ya, pemasaran mulut ke mulut itu ngeri banget teman-teman. Nah, kalian pilih dari salah satu 3 paket ini dan kemudian kalian cerita ke teman kalian. Oke, di sini ada Nah, di sini ada 8 bonus, teman-teman. Bonus yang pertama adalah bonus sponsor namanya. Nah, kalau kalian ambilnya paket basic dan kalian ajak teman kalian join paket pro, ya, nggak usah terlalu dalam, intinya nanti kalau kalian sudah bergabung dan kalian tertarik, nanti akan kita jelasin lebih detail lagi. Cuman kalau kondisinya seperti ini, basic ngajak pro, kalian dapat komisi 1,5 juta. Oke, bebas, kalian mau pakai buat apapun terserah. Oke, kalau kalian paket pro, ngajak teman kalian join paket pro, maka komisi kalian 3 juta. Oke, itu sekali. Oke, ini yang bonus yang pertama ya. Nggak usah terlalu lengkap, nanti saya akan jelaskan ketika teman-teman sudah memutuskan untuk oke, untuk kita kembangin sama-sama. Oke, yang kedua, sistem kita adalah sistem binari 2 kaki, ya. Artinya, kalau misalkan ini kalian punya teman mau join si A dan si B. Terjadi bonus pasangan basic ketemu basic. Oke, maka komisi kalian adalah terjadi satu pasang ya, kalian dapat 75.000. Tapi kalau kalian join paket pro dan di sini terjadi pasangan pro dan pro, satu pasang gini ya, maka kalian dapat komisi 750.000. Pak, terus apa yang menarik, Pak? Gimana bisa kaya kalau begini caranya? Yang unik adalah ini sistem kita adalah bisnis pengembangan atau bonus pasangan. Nah, maksudnya gimana? Kalau ini si A dan ini adalah si B. Si A ini di Jakarta dan dia kembangkan teman-temannya 1.000 orang di Jakarta. Wah, Moonbot bagus loh, 1.000 orang yuk, saya kembangin di Jakarta. 1.000 orang gabung. Si B, dia kembangin di Surabaya. 1.000 orang join dari Surabaya, pro semua. Maka terjadi 1.000 pasang, teman-teman. Oke? Maka yang terjadi adalah Anda mendapatkan 750.000 kalikan 1.000 pasang. Maka Anda mendapatkan 750 juta. Pak, ini kan baru 1.000 pasang, Pak. Kalau terjadi 10.000 pasang, Pak, tambahin aja 7,5 M. Kalau terjadi 100.000 pasang, Pak, kalikan aja 75 M gitu loh. Dan itu tanpa batas kedalaman, teman-teman. Ya, nanti detailnya mungkin nanti setelah teman-teman bergabung saja. Oke, kita lanjut. Oh ya, by the way, ini terjadi kalau pro ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman basic di sini pro dan pro, sorry. Komisinya tetap 75.000. Oke, lanjut.
Yang ketiga kita punya jenjang karir juga ya, seperti di perusahaan ya. Kalau kita pengen, berkarir di sebuah perusahaan kan kita pengen tahu jenjang karirnya apa gitu ya, teman-teman ya. Di sini kita punya jenjang karir, kalian bisa ke Asia, Dubai, Eropa, dapat cash reward 187,5 juta, cash reward 375 juta. Bahkan kita ada pembagian sahamnya juga untuk teman-teman itu yang mendapatkan jenjang karir diamond, double diamond, triple diamond, sama crown. Oke. Nah, yang menariknya adalah ini untuk sistem network marketingnya ya, yang dimana diambil dari PT Sukses Integritas Perkasa. Nah, sekarang teman-teman, ingat, Moonbot ini adalah sebuah produk keuangan. Maksudnya gimana? Kalau misalkan saya ngajak si A, si B gitu ya, dan ternyata anggap aja ini produk saya ini adalah produk yang suplemen kesehatan lah gitu ya. Bulan pertama kalian beli, oke, saya dapat komisi. Bulan kedua kalian beli, saya dapat komisi. Bulan ketiga kalian tidak beli, saya nggak dapat komisi. Maksudnya apa? Terjadi komisi hanya saat terjadi penjualan, terjadi omset produk gitu loh teman-teman. Oke? Tetapi yang menarik di Moonbot ini adalah produk yang sifatnya itu adalah profit, teman-teman. Yang menarik adalah kalau misalkan seperti ini. Saya ngajak si A, saya ngajak si B. Oke? Nah, si A ini dan si B ini join pada saya. Saya dapat komisi dong. Oke. Tetapi setiap harinya mereka make profit nggak? Menghasilkan untung nggak? Menghasilkan keuntungan. Terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus. Dan kalau mereka joinnya paket pro, seumur hidup dong. Berarti seumur hidup saya dibayar gitu loh. Artinya apa? Ini peluang yang menarik. Ini adalah potensi untuk dapetin passive income cukup panjang. Bahkan kalau kita bilang seumur hidup gitu loh, teman-teman. Pertanyaan mau atau enggak gitu loh. Dan ini bukan nominal yang kecil, teman-teman. Saya lanjut ya. Sistem pengembangan dari Moonbot itu ada namanya bagi hasil. Jadi setiap keuntungan kalian itu akan dibagi 80-20. 80% itu untuk pengguna ya, si investor atau si user, 20% itu Moonbot minta. Bang, nanti bagi dong, kan kamu udah untung nih, saya bantuin. Bagi dong 20% buat saya lah, saya gitu kan. Oke, 20% ini 10% buat perusahaan, 10% lagi buat mereka yang ngembangin bisnisnya. Jadi, kalau terjadi keuntungan 1 triliun rupiah di Moonbot gitu loh teman-teman ya. Maka sebenarnya ada 100 miliar atau 10% ini dibagikan kepada mereka. Berapa? 100 miliar ya. Dibagikan kepada mereka yang mengembangkan bisnis Moonbot. Mau nggak? Pertanyaan. Mau nggak dapetin porsi besarnya teman-teman? Transaksi keuangan itu ngeri banget loh gitu loh. Semengerikan itu loh teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman ya nanti ada potongan dari kredit ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, kita lanjut. Lanjut. Oke. Nah, di sini teman-teman. Anggap aja ini Anda. Ya, ini Anda. Oke, ini Anda. Oke. Anda ini ngajak si A, si B, si C, si D. Oke. Nah, anggap aja si A, B, dan C, dan D ternyata selama 1 bulan dia dapat untung 500, 1000, 750, 1500. A, B, C, D ini semuanya teman Anda gitu ya. Nah, terima kasih ya Anda gitu ya. Nah, Andi, Budi, Charlie, sama David akhirnya untung deh. Nah, Anda mendapatkan berapa? Anda dapat persentase loh dari mereka semua. 1%, 1%, 1%, 1% gitu loh. Nah, memang kecil pada akhirnya kalau kalian lihat nih. Tahu-tahu, oh dapat $37,5. Ya lumayan sih sebenarnya gitu ya. Tapi yang menarik itu bukan ini gitu loh. Namanya orang ketika kita ajak dan mereka ternyata mendapatkan keuntungan. Pertanyaan saya adalah, namanya orang untung. Kecenderungannya bulan pertama untung nih, bulan kedua untung nih, bulan ketiga. Kira-kira kecenderungannya dia itu nambah dana atau dia narik dana? Kecenderungannya ya nambah dana lah gitu loh. Akhirnya apa? Mungkin bisa jadi loh. Nih kalian bisa jadi $5.000, $10.000 untungnya Budi. Ini 7.500, ini 15.000. Efeknya apa? Bisa jadi loh kalian jadi dapat tiap bulan itu $375. Kenapa? Namanya orang kalau untung itu cenderung nambah dana, bukan narik dana. Dan efeknya apa? Efeknya adalah ya kalian akan mendapatkan persentase profit sebagai pengundang dia 1%-nya aja deh istilahnya, tapi kan profit dia tambah gede. Anda dapat persentasenya juga lebih gede gitu loh. Orang puas, kalian juga puas gitu loh. Orang senang, bahagia karena mereka mendapatkan untung, Anda juga bahagia gitu loh. Jangan kita ambil untung dari kerugian orang, no. Itu big no-no teman-teman. Tapi kalau kita untung, dia untung, wah itu good banget teman-teman, ya kan? Nah ini baru dari 4 orang. Gimana kalau teman-teman punya 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang? Wah itu beda cerita teman-teman. Oke, nah ini udah hampir selesai teman-teman. Sistem pengembangan bisnis kita adalah 2 kaki seperti ini. Artinya, anggap ini Anda. Anda. Anda punya 2 kaki, si A dan si B. Lanjut ke cerita yang tadi, si A ngembangin di Jakarta, dia joinin banyak orang di bawahnya. Si B dari Surabaya, dia kembangin 1000 orang atau banyak orang dari Surabaya. Terjadi keuntungan kan di sini kan. Ini orang banyak kan. Pertanyaan saya, mereka-mereka semua ini untung nggak? Orang-orang yang di bawahnya si A, si B. Ya untung lah kan pakai Moonbot. Kalau nggak untung ngapain pakai Moonbot gitu kan. Nah, gimana kalau saya bilang Pak? Di sini ada 10.000 orang, di sini ada 100.000 orang. Bahkan sampai orang ke 10.000, sampai orang ke 100.000 pun, Anda masih mendapatkan persentase profit dari itu.
tanpa batas kedalaman. 1 juta, orang ke 1 juta pun Anda bisa dapat persentasenya. Loh, keren banget Pak, seperti itu. Iya, itu loh potensi besarnya. Ya, kita simpel aja ya, kita simpel aja. Kalau di sini terjadi profit keuntungan 1 juta dolar, anggap aja sebulan ya misalkan. Di sini juga 1 juta dolar. Anda yang di atas, di kaki persimpangannya, Anda berhak untuk dapetin 1%-nya loh. 1%-nya berapa Pak? Nih, $10.000 per bulan, 150-160 juta per bulan. Pernah gak kebayang punya 150 juta, 160 juta per bulan pasif? Anda mungkin lagi jalan-jalan, Anda mungkin lagi liburan, Anda mungkin lagi amit-amit sakit, Anda lagi kerjain yang lain, Anda lagi buka usaha, Anda lagi meeting, dapat 150 juta per bulan. Kerja nggak kerja dapat segitu. Kenapa? Karena Anda mengembangkan gitu loh. Dan namanya orang ketika misalkan untung, balik lagi ceritain tadi. Bulan pertama untung, bulan kedua untung, bulan ketiga nambah gak? Kecenderungannya nambah. Namanya orang untung, untung. Akhirnya apa? Cerita gak ke temennya? Atau dia simpan buat sendiri? Biasanya sih cerita, mulut gitu. Apalagi dapat komisi. Efeknya apa? Bisa jadi loh, dari 1 juta dolar kiri, 1 juta dolar kanan, jadi 10 juta dolar kiri, 10 juta dolar kanan loh. Efeknya apa? Bisa jadi loh, Anda mendapatkan $100.000 per bulan. 1,5 M. Pernah kebayang nggak punya 1,5 M per bulan pasif? Dan itu masih bertumbuh. Masih bertumbuh. Ingat loh, produk Moonbot ini adalah produk yang bisa internasional. Kenapa? Karena kita kripto. Kripto itu jangan cuma ngomongin Indonesia doang. Kripto itu seluruh dunia. Maksudnya apa? Tadi kalian lihat, member kita ada yang di Australia. Maksudnya gimana? Saya pernah nanya deh, kalau nggak salah saya sempat survei deh. Gaji UMR di Jakarta, nggak aja 5 juta. Gaji UMR di Aussie berapa? 60 juta. Buat kita, itu adalah nominal yang buat mereka, saya coba-coba dulu ya, Pak. Masukin 60 juta dulu aja ya, Bu. Gaji saya 1 bulan 60 juta dulu. Ya kan? Nanti kalau saya udah mantep, Pak, saya masukin 10 miliar. Gitu. Buat dia kecil, buat kita, wah gede banget gitu ya. Efeknya apa? Anda ngembangin, dia ngembangin di Aussie, dia ngembangin di Dubai, dia ngembangin di mana, dan sebagainya. Efeknya enak banget gak sih buat kita? Buat mereka mungkin nggak seberapa. Atau normal-normal aja, tapi buat kita gila, ini sultan kali ya. Kayak gitu loh teman-teman. Ya, pernah kebayang nggak punya miliaran tiap bulan dari sini teman-teman? Ya, dan ketika kalian sudah mempunyai jenjang karir tertentu, nah teman-teman bisa dapetin manfaat uh, pembagian saham, tapi sahamnya itu bukan dari penjualan produk, tapi dari persentase profit di seluruh dunia, teman-teman. Ya, saya nggak akan bahas, intinya di sini kita bisa dapat miliaran, kita bisa dapat miliaran dari sini, sini, 4, 5, 6, 7, 8, teman-teman. Kita ada 8 bonus, teman-teman. Ya, nah, menurut kalian, masuk akal nggak kalau saya berkali-kali ngomong duit miliaran, duit miliaran, duit miliaran? Karena memang masuk akal, teman-teman. Masing-masing ratusan juta deh, kenyang deh kita. Bener gak, teman-teman? Kira-kira menarik gak untuk kita kembangkan sama-sama? Oke? Jadi balik lagi kita ada 3 jenis income ya teman-teman ya. Yang pertama Anda mau sebagai pengguna doang jadi produk user aja yang pertama, atau teman-teman ikut bareng-barang sama kita kembangkan Moonbot ini ke seluruh dunia teman-teman. Anda akan dapetin bonus kedua, Anda akan dapetin bonus ketiga ini teman-teman. Oke, ini yang menarik loh teman-teman. Ya, oke. Nah, teman-teman, saya lanjut. Di sini sistem kita adalah 2+1 teman-teman. Artinya, anggap aja ini ada orang ya teman-teman ya. Dan ketika mau ngajak orang lain, dia harus ikutin aturan 2+1 ini di awal. Maksudnya gimana? Orang pertama di sini, orang kedua di sini, orang ketiga di kanan, orang keempat, kelima, keenam terserah. Oke, ini hanya syarat awal aja. Tiba-tiba Anda masuk, misalkan kayak gitu ya. Nah, orang pertama ini kebetulan mau ngajak temannya. 1, 2, 3 baru boleh di kanan, ya kan? Nah, habis itu bebas. Nomor 2 juga mau ngajak. 1, 2, 3 di kanan. Habis itu bebas. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda mau posisinya itu di atas ini, nih, Anda mau di hijau ini, atau Anda mau di bawah? Maksudnya gimana, Pak? Anggap aja ya, Anda di satu daerah, sebut aja di Jogja misalkan, atau mungkin di Bali gitu ya. Anda mau posisinya Anda di atas, 1.000 orang Bali di bawah Anda gitu ya. Anda di Bali nih ya. 1.000 orang Bali di bawah Anda, atau Anda itu setelah 1.000 orang di Bali, Anda jadi orang ke 1.001 yang join. Ya saya mau di atas lah Pak. Kenapa? Biarkan mereka jadi omset saya, jangan saya yang jadi omset mereka. Bisa jadi loh, orang ini ternyata jadi pencetak income Anda yang sampai ratusan miliar gitu ya. Nih orang ya. Ratusan miliar di satu kaki Anda tinggal kembangin satu kaki lagi. Artinya apa maksud saya ngomong ini? Artinya adalah posisi menentukan prestasi. Bukan cuma di kelas doang, tapi posisi menentukan prestasi. Itu ya teman-teman ya. Nah balik lagi, keputusan teman-teman. Anda pengen jadi early adopters atau teman-teman itu mau jadi yang akhir pengikut. Ya, di sini saya ngajakin pionir, bukan nyari followers teman-teman. Oke, kalau Anda mindsetnya adalah pionir, ayo kita kembangkan sama-sama peluang ini. Masih sangat terbuka lebar. Oke. Nah, potensi bisnis ya, ini saya nggak akan bahas. Intinya kita ngejar income yang sangat besar di sini, ya, 37,5 miliar bahkan sampai $100.000 per bulan.
ya 1,5 miliar per bulan kenyang kali. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, di sini saya izin kasih lihat sebuah video dulu buat teman-teman tonton ya. Tolong ditonton sebentar aja. Tolong konsentrasi. Nanti sebentar lagi akan saya tutup. Sip internasional. Pakai ikut pasti sip. Sip internasional. SIP Internasional, tunjukkan semangat Anda. Jakarta, mana suaranya? Hari ini Bapak Ibu kita berkumpul di ruangan ini, kita pasti punya harapan untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Betul Bapak Ibu? Kalau misalnya kita mau mengejar yang namanya kesuksesan, Bapak Ibu semuanya ya, kita harus berada di kendaraan yang tepat dulu. Bapak Ibu, apapun kesibukan Anda, apapun pekerjaan Anda, Bapak Ibu semuanya, kita kerja pasti untuk uang. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu semuanya, kalau Anda hanya mengumpulkan dan tidak mulai berinvestasi, value dari uang yang Anda kumpulkan itu akan berkurang terus setiap tahun. Saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan hari ini, peluang sudah ada di depan mata Bapak Ibu semuanya, tinggal keputusan Anda. Banyak orang hari ini punya impian, dia tunda-tunda. Hari ini punya peluang nggak yang diceritakan tadi? Kalau Anda lihat impian Anda sudah ada depan mata, kejar. Tidak ada satupun dari kita yang tidak bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk merubah sesuatu, tapi kita bisa memulai hari ini untuk hasil akhir yang baik. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Asalkan kita terus berdoa, kita terus bertindak, kita terus bekerja dengan alasan-alasan yang besar. Bapak Ibu, ketika Anda berjuang di sini, tantangan pasti ada. Jangan cuma tepuk tangan ketika sudah sampai panggung, Anda harus tahu perjuangannya. Memulai bisnis ini hanya bermodal impian. Fight aja pokoknya. Dengan bergerak maju, dengan berjuang, nothing is impossible, Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu teman-teman sekalian yang lagi kita kembangkan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, bayangkan Anda itu bisa menguasai seluruh profit Moonbot di kota-kota Anda. Balik lagi saya katakan, kalau misalkan 2-3 tahun lagi teman-teman, ya, saya yakin, saya percaya diri, saya optimis. Moonbot ini mungkin akan ada di sekitar Anda gitu loh. Dengan arti, impian besar saya adalah Moonbot ini menguasai 50% orang yang ada di kota-kota Anda gitu loh. Semua orang jago, nyari duit itu mah jago, tetapi tidak semua orang itu jago ngelola uangnya gitu loh teman-teman. Ya, kita kembangkan ini sama-sama, kita dapatkan hasil besar ini teman-teman. Ya, balik lagi mungkin teman-teman ada di kota manapun ya, misalkan teman-teman di daerah Kalimantan sebelah mana gitu ya, mungkin di daerah Sulawesi, Papua, Jawa, Bali, ya teman-teman, Sumatera, Sabang sampai Merauke ya teman-teman ya. Mungkin Anda merasa, aduh, saya belum ada belum ada orang yang pakai Moonbot nih di kota saya nih teman-teman ya. Tapi pertanyaannya teman-teman, Anda mau jadi followers, jadi pengikut, atau Anda itu jadi pionirnya teman-teman? Saya ngajak Anda untuk kita sukses sama-sama di bisnis ini teman-teman. Ya, nah kita besarkan sama-sama, gitu teman-teman. Oke, nah ini adalah potensi income-nya. Saya udah hampir selesai. Ini slide terakhir. Jenjang karir yang ada di Moonbot ini kurang lebih ada 10 teman-teman. Saya nggak usah muluk-muluk deh. Nggak usah kita ngomongin sampai peringkat paling atas, enggak. Kita masuk akal aja. Kita masuk akal aja dengan arti gini. 50% aja gitu loh teman-teman. Ya, kita sampai triple eksekutif aja. Ya, teman-teman bisa dapetin berapa sih income? Nggak usah ngomongin yang ini kita coret aja. 100 juta tiap bulan. Kira-kira dengan teman-teman punya duit 100 juta per bulan. Kira-kira hal apa aja yang bisa kalian lakukan? Saya percaya mungkin teman-teman semua di sini punya impian ya. Impian macam-macam lah. Impian untuk buat keluarga, buat anak, buat kondisi kesehatan, buat ayah, ibu, anak gitu ya. Suami, istri, teman-teman ya. Untuk alasan hutang. Pokoknya teman-teman punya alasan masing-masing ya teman-teman ya. Untuk berangkatin keluarga umroh, naik haji, dan sebagainya teman-teman. Semua punya tujuan masing-masing.
Ya teman-teman ya. Kira-kira kalau misalkan Anda bayangkan, pilihan yang Anda ambil saat ini, itu bisa mengubah hidup Anda, bahkan sampai keturunan Anda. Kira-kira apakah ini keputusan yang sangat layak untuk diperjuangkan? 100 juta tiap bulan teman-teman. Ya, Anda mau buat diri sendiri, Anda untuk keperluan orang lain, Anda pengen berbuat sosial, berbuat keagamaan, itu suka-suka Anda, teman-teman. Tapi dapetin dulu intinya, teman-teman. Saya ngajak teman-teman untuk kita kembangkan sama-sama bisnis ini. Kalau ini adalah bisnis yang masuk akal buat Anda, ayo kita kembangkan sama-sama. Ambil keputusan sekarang juga, teman-teman. Mau tunggu apa lagi, teman-teman? Ya, mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, sekali lagi, teman-teman ya. Ini adalah sebuah bisnis yang saya yakin never before, never again. Tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi. Ya, teman-teman ya. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Salam sukses, salam to the moon.